Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Jadi ini kita coba melihat artikel ilmiah dari punya mahasiswa Nona Oktari ya. Oke. Ini pembuatan artikel ilmiah pertama, ini dia udah membuat dari pendahuluan, metode penelitian, analisa dan pembahasan. Udah ada hitungannya, kesimpulan ya. Jadi yang pertama yang harus Anda buat pertama kali perbaiki adalah ini jaraknya 1 spasi. Times New Roman, 1 spasi. Seperti inilah dia. Ya. Times New Roman, 1 spasi. Kemudian di judul size-nya 14. Ya. Di judul size-nya 14. Ini kan 14 ini. Nama saya di sini sebenarnya nggak ditulis juga nggak ada masalah ya. Ini untuk menyatakan afiliasi. Nah, ini dibuat emailnya ya. Email mahasiswa. Jadi ini dibuat email mahasiswa. Kemudian ini, oke, seperti ini. Ya, ini nanti kita cek ya. Saya mengeceknya, mengatur tulisannya dulu. Nah, yang ini. Size-nya 12 di sini, tengah. Yang ini juga begitu. Size-nya 12 Times New Roman ya. Semuanya jenis fontnya Times New Roman. Kita memperbaiki dulu tulisannya. Ya. Nah, seperti ini dia ya. Pin sebenarnya Anda enterkan juga nggak apa-apa. Nanti itu nggak gitu dipermasalahkan sekali gitu. Ya. Apa yang harus Anda ketahui pada saat editing itu adalah Anda bekerja di menu layout. Di menu layout kan ada after 6, before 6, before 6, after 6. Anda lihat hasilnya. Sangat berbeda ya dengan yang ini. Nah, ini dia. Paham itu ya? Kemudian di penulisan rumus ini nggak perlu pakai titik-titik-titik. Gini kan aja. Kemudian rumus menggunakan equation. Nampak ya, ini menggunakan equation. Ini menggunakan equation. Ya. Menggunakan equation. Jadi diperhatikan penulisan rumus. Ini penulisan rumusnya salah gini, equationnya salah. Nah, equationnya itu kan max IJ ya. Max IJ itu insert equation, di sini insert equation di lim ini. Di fungsi lim. Maaf ini ya. Mana dia? Ah, ini ada min ini. Oh, ini max yang di bawah max.
Nah, ini I, ini yang ini. X, IJ. Nah, gitulah dia. Nah, jadi fungsi rumusnya kan sangat berbeda ini dengan yang ini. Mini, masa mini gitu. Nah, jadi penulisannya diperbaiki. Insert, equation, di lim ini pilih min, ini I, yang ini pilih yang ini, oke. X, IJ, oke. Nah, gitulah dia harusnya. Ya. Bekerja dengan menggunakan equation. Ya, jadi harus Anda pahami rumusnya harus bagaimana. Banyak mahasiswa yang nggak paham equation itu di mana. 1, 2, 3. Oke, ini dia. Oke. Nah, kita akan cek dahulu. Ya. Kita akan cek dahulu. Saya ada mengirimkan gambar di Telegram. Paragraf pertama apa? Paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Paragraf keempat apa? Ya. Nah, jadi saya ulang lagi. Ntar dulu, saya buka dulu. Ya. Saya buka dulu yang punya Tri, Vaniza. Nah ini. Ya. Paragraf pertama apa isinya? Paragraf kedua, ini maaf. Ini paragraf kedua. Paragraf ketiga. Ini paragraf keempat, ini paragraf kelima gitu. Ya. Di paragraf keempat, ya. Maaf, paragraf ke-1. Seperti yang Anda lihat ini tentang topik dan jelaskan manfaat topik itu. Topik mahasiswa tersebut seleksi penerima bantuan dana sosial keluarga tidak mampu. Ya. Ini topiknya. Jadi di paragraf pertama dijelasin tentang topik itu. Nah, ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kurang bergairah, ya kan? Untuk meningkatkan gairah perekonomian, maka salah satu kegiatan dilakukan oleh PT Bank. Nah, di sini kan ada bank ini dia, ya kan? Nah, yaitu bantuan dana sosial. Ya. Bantuan dana sosial demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Jadi inilah dia penjelasan tentang topik bahwa bantuan dana sosial ini untuk keluarga tidak mampu ini merupakan kegiatan dari Bank BNI, ya. Merupakan kegiatan dari Bank BNI, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Jadi ini dia jelaskan tentang topik dan manfaat topik. Apa sih topik itu gitu? Topiknya ini ya, sesuai dengan judulnya. Nah, oke. Masuk ke paragraf kedua.
masalah yang dihadapi. Jadi harus ada ini dulu pengantarnya nih. Dalam pendataan atau pengumpulan data terdapat beberapa nilai yang diperlukan agar penerimaan bantuan dana. Jadi ada hubungan antara paragraf kedua dengan yang pertama. Hubungannya ini bantuan dana. Ini kan ada juga ini bantuan dana. Gitu. Ada hubungannya. Dapat direalisasikan. Yang ditentukan oleh pihak bank dalam penerimaan bantuan yaitu ini ada kriterianya juga disebutkan untuk mendapatkan bantuan itu apa. Selanjutnya pendukung lainnya adalah biaya tanggungan, tingkat kelayakan rumah, dan data pekerjaan yang dimiliki oleh keluarga di dalam memenuhi kecukupan keluarga. Nah, jadi ini tentang juga topiknya adalah bantuan dana sosial bagi keluarga kurang mampu. Untuk mendapatkannya harus ada ini syaratnya. Jadi pada dasarnya ini juga penjelasan tentang topik juga gitu. Nah, isi dari paragraf kedua adalah masalah yang dihadapi. Salah satu dari masalah yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia yaitu apa? Kurang efektifnya hasil yang didapat dalam pemilihan terhadap masyarakat kurang mampu tersebut. Gitu. Jadi permasalahannya kurang efektif di dalam pemilihan masyarakat kurang mampu. Itu masalah awalnya. Ya, hal ini di samping data yang diseleksi terlalu banyak, kenapa dia kok bisa tidak efektif? Data yang diseleksi banyak, tapi jumlahnya terbatas, sehingga mengakibatkan kurang efektif kalau pemilihan seleksinya itu kurang baik. Gitu maksudnya. Untuk itu, kita kan mau masuk paragraf ketiga cerita SPK ini. Maka itu untuk itu diperlukan sistem yang tepat yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia untuk membantu di dalam pemilihan bantuan dana sosial keluarga tidak mampu tersebut. Salah satunya sistem yang mampu menyeleksi permasalahan tersebut yaitu sistem pendukung keputusan. Jadi kita kan ini mau masuk paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini mengaitkan SPK. SPK itu kita kaitkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi hubungan antara paragraf kedua dengan paragraf ketiga yaitu SPK-nya ini. Di sini kan ada, jadi dia nyambung dia. Kemudian, sistem pendukung keputusan membuat ini definisi lah ini, tentang SPK lah. Nah ini kalau saya buat begini ini maksudnya, kita kan mau mengutip ini, bahwa SPK itu mampu membuat pemecahan masalah menjadi sistematis, secara optimal menggunakan nilai-nilai maksimum, minimum, ya kan, dan optimum yang diperoleh dari pengumpulan data alternatif yang diberikan oleh masyarakat. Jadi ini sumbernya dari mana? Dari buku apa gitu? Ya, ambil saja dari buku SPK salah satunya. Tuh. Kemudian di dalam penerapan SPK tersebut banyak metode perangkingan. Nah, kita ceritakanlah bahwa SPK itu yang membuat dia jadi efektif itu adalah penerapan metodenya. Nah, ceritakan metode apa ini, metode ini. Ya, baru kemudian kita jelaskan metode SAW adalah gini. Metode SAW membutuhkan normalisasi, buat sumbernya dari mana. Nah, ini masih paragraf ketiga tentang SPK dan metodenya. Paragraf keempat, penelitian terdahulu, inilah dia. Penelitian terdahulu menggunakan metode SAW. Jadi kan masih nyambung juga, penelitian terdahulu ada metode apanya, gitu. Masih nyambung. Paragraf kelima, apa yang ingin Anda lakukan? Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT dengan menerapkan metode SAW yang nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat untuk lebih mengefektifkan hasil dalam seleksi gitu. Ini yang akan dilakukan yang menjawab yang paragraf kedua. Nah, harusnya seperti inilah isi dari suatu pendahuluan yang baik. Kembali lagi kita melihat artikel Nona Oktari tadi. Judulnya penerimaan asisten perkebunan PTPN 5, ya kan? Nah, paragraf pertama, ceritakanlah dulu asisten perkebunan. Asisten perkebunan adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin afdeling atau bagian unit kebun yang berperan sebagai pembantu agar dapat, oke, ini dari mana sumbernya?
harus dibuat. Ini maksudnya rujukannya ya. Jangan menulisnya itu mimpi nggak ada sumber ya. Agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, seorang asisten dituntut untuk memiliki skill, knowledge, ya, mempunyai kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah, mampu bermain. Oke. Jadi ini hal-hal yang harus dimiliki oleh asistennya. Nah, masuk lagi nih. PTPN 5 Persero. Nah, selanjutnya disebut Persero merupakan badan usaha. Ini menceritakan tentang PTPN. Secara efektif, oke, ini landasan hukum. Nah, sampai satu paragraf ini nggak ada hubungannya. Ya. Ini tidak ada hubungannya nih. Ya. Kenapa? Ya. Kita kan mau menceritakan tentang penerimaan asisten perkebunan. Ya. Yang diceritakan ini hanya luas kebun ini. Ya. Hingga tahun perseroan menjadi 47 unit pekerja. Ini luas kebun ini. Nggak perlu diceritakan di artikel ilmiah ya tentang perusahaannya ini. Nggak perlu diceritakan. Yang mau diceritakan itu adalah asisten perkebunannya. Ya. Kenapa butuh asisten perkebunan? Ya karena banyak kali kebun gitu. Dijelasin lah di sini maksudnya. Pada saat ini PTPN 5 Persero memiliki berapa kebun ini di sini? Sekian kebun. Untuk itu sangat membutuhkan asisten yang memiliki kemampuan ini. Namun sampai saat ini terdapat beberapa kebun yang tidak memiliki asisten perkebunan. Sehingga ini menjadi suatu kendala bagi PTPN 5 di dalam melakukan penerimaan. Nah, harusnya begitu ini yang diceritakan. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak nyambung dengan isi artikel ilmiah. Karena di sini diceritakan asisten, bukan luas kebunnya. Oke. Pada penyeleksian penerimaan ada beberapa kriteria. Ini juga nggak nyambung ini. Kenapa? Di sini udah langsung penyeleksian penerimaan asisten perkebunan. Kapan ini diceritakan penyeleksiannya di sini? Nggak ada. Ya, makanya itu nggak nyambung saya bilang. Kemudian, jadi ini ya ceritakan betapa dibutuhkan asisten perkebunan ya, di dalam mengelola kebun yang dimiliki oleh PTPN 5. Diceritakanlah maksudnya di sini. Ya. Betapa dibutuhkan itu. Baru ini masuk dia. Pada penyeleksian penerimaan asisten perkebunan ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Jangan ngomong ini dalam penulisan artikel ilmiah. Jangan. Bukan ini. Jelaskan apa kriterianya. Ya. Anda sudah memancing kalimatnya. Ini pancingannya. Ya, ini udah memancing kalimat. Ada penyeleksian penerimaan asisten perkebunan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Ini udah dipancing. Ya jelasin kriterianya apa. Ya. Oke. Nah, ini kan tidak apa. Ini tidak nyambung, ya kan? Hapus saja. Nah, kan ini dia. Jelaskan apa kriterianya. Ya, jelaskan apa kriterianya. Namun, ya, misalnya nih, namun tidak semua pelamar diterima, ya kan? Karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kan pas ini dia bercerita kriteria, tapi kriterianya nggak tahu di sini apa.
Salah satu faktor yang menyebabkan lamanya penyeleksian, di dalam melakukan proses penerimaan asisten perkebunan tersebut, ya kan, memiliki beberapa kendala, di antaranya lamanya penyeleksian penerimaan asisten kebun, dikarenakan banyaknya pelamar yang memasukkan lamarannya. Maka dari itu diperlukan sistem pendukung keputusan untuk mengatasi masalah tersebut, ya kan? Nah, oke. Nah, ceritakanlah SPK. Dan metodenya. Ceritakan penelitian yang terkait. Ya. Penelitian terkait diceritakan. Ya. Pada penelitian ini baru bab kelimanya nih. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode WASPAS yang dilanjutkan dengan perankingan, yaitu melalui penyelesaian kriteria yang ditentukan untuk menentukan pelamar, ya, pelamar yang berhak, bukan siapa gitu. Pelamar yang berhak diterima sebagai asisten perkebunan PTPN 5. Nah, ini ibaratnya, ini kan udah mau finish ini nih, udah mau ending ini ya kan. Tapi diceritakan lagi berdasarkan kriteria-kriteria lagi. Ya kan? Ending, padahal kriterianya itu udah di paragraf kedua tadi. Jadi ini udah mau ending. Ya, kalau udah mau ending jangan dikaitkan lagi dengan cerita awal, nggak boleh. Ya. Jadi titik. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan hasil yang tepat dan akurat, serta mampu meminimalisir pekerjaan dalam proses penyeleksian penerimaan asisten perkebunan. Oke. Nah, jadi gini, ini paragraf kelima. Jadi ya paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Nah, inilah dia yang harus dipenuhi, ya. Yang harus dipenuhi. Oke, ini di bagian pertama ya, pendahuluan. Jadi, Anda harus buat dulu pendahuluan. Jangan menghayal aja dulu kerjanya. Kerjakan dulu, ketikkan, buat 5 paragraf. Paragraf pertama apa? Paragraf kedua apa? Ketiga, keempat, kelima. Itu konsepnya yang harus dipahami. Oke, terkait dengan metodologi penelitian. Nah, yang dibuat di sini, ini bukan metodologi penelitian. Ini terkait tentang teoritis, teori. Ya, ini dia nama judulnya. Atau kerangka teori. Nah, teori tentang SPK. Nah, ini dibuat sumbernya dari mana. Ya. Kemudian teori tentang metode WASPAS, buat sumbernya dari mana. Ya. Anda lihat peneletakan sumbernya ya. Ini sumbernya dari mana. Metode WASPAS, ya, weighted aggregate sum product assessment. Assessment, kalau nggak salah S-nya ini double ini kalau nggak salah. Assessment. WASPAS merupakan metode gabungan, ya, merupakan metode gabungan yang terdiri dari metode, coba dibaca lagi nih, WP atau SAW atau WP atau WSM. Ya. Metode WASPAS ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dalam penentuan
keputusan, jangan sistem pendukung keputusan, keputusan. Adapun langkahnya apa? Jadi ini kita mengambil ini rujukannya dari ini, rujukan ini dari sumbernya mana gitu. Kemudian ini langkah-langkahnya itu rujukannya dari mana? Berarti harus ada dibuat. Nah, banyak mahasiswa yang nggak paham, udah dibuatlah ya itu dibuat lagi sebagai berikut. Nanti ada lagi yang buat adalah. Jadi Anda harus bisa membedakan adalah apa, yaitu apa, sebagai berikut apa gitu. Jadi sebaiknya di sini salah satu dipakai sebagai berikut. Nah, ya begini, jangan dibuat yaitu sebagai berikut. Padahal sebenarnya sama fungsinya. Ya, sama fungsinya. Jangan dipakai dua-dua. Oke, membuat materi keputusan, inilah dia, inilah dia, inilah dia, inilah dia. Oke, ya. Nah, yang kurang di sini adalah ceritakanlah tentang ini. Definisikan asisten perkebunan. Nah, ini. Ya, Anda lihat di judul. Metode WASPAS dijelaskan. Kemudian SPK dijelaskan. Kemudian ini penerimaan asisten, ya kan? Nah, nih, asisten perkebunan juga dijelasin dong. Nih, dijelasin di sini. Definisikan dia. Oke, saya buat merah. Ya. Oke, kemudian kita lihat yang saya sharekan tadi. Yang tadi saya men-sharekan metodologi penelitian. Ya, di mana ya? Oke, sebentar dulu. Saya cari dokumen saya. Sebentar, saya buka. Ya, ini dia. Saya sharekan dulu. User. Oke. Nih. Ini yang kemarin yang kita bahas, ya, sistem pendukung keputusan. Kemarin kan pemilihan dosen kan, berprestasi. Nah, saya pikir-pikir nanti saya rubah aja lah jadi dosen muda. Kenapa? Kalau dosen berprestasi rata-rata udah banyak, ya kan? Tapi kalau dosen muda yang berprestasi, nah itu masih sedikit gitu. Artinya dia baru jadi dosen, tapi dia udah ada prestasinya, gitu maksudnya. Dia udah dosen tua gitu, nggak ada prestasinya. Aduh, gawat lah kita. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia udah dosen tua, wajib berprestasi, itu udah biasa. Tapi kalau dosen muda yang berprestasi, itu kan jarang. Makanya itu topiknya ini saya rubah. Ini memang isi ini belum saya rubah. Ya kan? Isi pendahuluannya belum saya perbaiki dari yang sebelumnya. Ya. Isi pendahuluannya belum saya perbaiki. Tapi saya mau menjelaskan di sini adalah, nah ini tadi, metode penelitian. Nah, ini yang penting, ya, metode penelitian. Metode penelitian ini sebenarnya kalau dibuat itu di sini, metode penelitian. Nah, ini bisa dibuat di sini. Ke tahapan. Oke, begini dia. Jadi kan kenapa kita membuat metode penelitian? Di dalam penelitian itu banyak metode-metode yang diperlukan. Ya, seperti apa? Kalian kan belajar metopel, ada penelitian lapangan. Di penelitian lapangan kan ada pengamatan, ada wawancara, ada mungkin lagi sampel atau sampling misalnya dan sebagainya. Ah ini, ya kan? Kita kan riset, ya riset ke perusahaan. Anda KP kemarin, kan Anda udah melakukan penelitian lapangan. Oh, yang kedua penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan itu baca-baca literatur terkait apa? Terkait judulnya lah. Bagaimana menentukan dosen berprestasi itu? Indikator dikatakan berprestasi apa? Syaratnya apa? Atributnya apa? Gitu maksudnya. Kan bisa dibaca-baca dari buku-buku
literatur yang ada di internet, gitu maksudnya. Inilah dimaksud dengan penelitian kepustakaan atau nama lainnya library research. Kalau ini adalah field research. Nah, ini library research. Nah, termasuk juga di sini metode yang penulis gunakan dalam sistem pendukung keputusan. Ya kan? Pemilihan dosen muda berprestasi. Metode apa? Metode simple addictive weighting tadi gitu. Nah, tahapan selanjutnya apa? Tahapan analisa dan pengujian. Analisanya apa? Analisa terhadap data dosen mudanya tadi, ya kan? Ya, data-data dosen muda pada STMIK Budi Dharma. Kemudian data apa lagi? Data atributnya, yaitu ini misalnya kriterianya kan atribut. Nah, kalau dosen mudanya itu tadi alternatif, ya, ini atributnya dan berprestasi. Penulis juga melakukan pengujian. Nah, pengujiannya apa? Kita menggunakan metode simple addictive weighting. Nah, Anda kan tahu ini adalah istilah asing. Kalau istilah asing itu usahakan miring. Dimanapun Anda tulis, kalau istilah asing itu miring gitu. Ya, terhadap alternatif dan kriteria yang digunakan. Pada tahapan ini penulis juga melakukan perankingan terhadap alternatif dosen muda tersebut, sehingga hasil akhir berupa dosen muda yang memiliki peringkat tertinggi sebanyak 3 orang dosen. Nah, kita jelasin, ya kan? Kan kita memilih dosen muda berprestasi, ya kan? Daftarnya ada. Berapa yang mau kita ambil? 3 aja gitu. Nih. Dapat direkomendasikan sebagai dosen muda yang berprestasi. Direkomendasikan, ya kan? Kita usulkan inilah dia gitu. Belum ditetapkan, inilah penetapannya, tahapan penetapan hasil dan resume penelitian. Jadi ini penetapannya dari 3 orang dosen muda berprestasi tersebut dan membuat laporannya. Nah, inilah dia sebenarnya metode atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan di dalam melakukan penelitian. Ya, pasti punya kita. Nah, untuk baiknya tahapan di atas dapat digambarkan pada bagian di bawah ini. Nah, beginilah dia saya buat gambarnya. Ya, beginilah saya buat gambarnya supaya lebih berbeda sedikit gitu. Artinya apa? Kalau kalian menulis 1 paragraf ini kan capek, 2 paragraf ini kan capek, ya kan? Kalian lihatlah, 1 gambar ini aja udah berapa panjangnya ini, halamannya habis. Paham maksudnya? Ya. Jadi ulasan yang pada prinsipnya menulis banyak itu adalah apa deskripsi yang Anda tulis, sudah Anda jabarkan per item, kalau bisa Anda gambarkan, halaman Anda akan makin bertambah. Itu untuk menambah halaman, teknik menambah halaman. Nah, paham maksudnya ya? Nah, yang kedua, orang akan lebih mudah memahami gambar dibanding deskripsi. Paham kan maksudnya? Orang akan lebih mudah memahami suatu gambar seperti ini dibanding deskripsinya. Contoh, kalian kalau disuruh baca tulisan di dinding itu kan lebih capek itu. Membaca berapa kata di dinding itu kan capek. Tapi kalau ada satu gambar yang bisa mengilustrasikan tulisan itu, sekilas saja kita udah paham. Nah, itulah maksudnya. Gambar yang disampaikan ini lebih bermakna dan sangat memiliki banyak makna dibanding tulisan yang kita tulis. Makanya itu kita harus buat gambarnya. Jangan gambarnya dibuat, penjelasannya tak dibuat. Paham itu ya? Itu yang nggak boleh. Oke. Nah, di sini saya tambahkan lagi. Apa maksudnya dosen muda? Uraikan. Apa definisi metode simple addictive weighting? Uraikan. Inilah dia yang ada di metode penelitian. Ya, oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk 2 bagian, 1 pendahuluan dan 1 lagi metode penelitian. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke.